Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama masa pandemi COVID-19 ini, satu hal yang sangat dibatasi pelaksanaannya, bahkan di sejumlah tempat dilarang untuk sementara waktu, ialah beribadat bersama, baik di gereja maupun di tempat-tempat lain dalam kelompok yang lebih kecil. Kalaupun diadakan, jumlah peserta harus dikurangi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Keadaan ini dapat dimaklumi karena pandemik ini belum menunjukkan tanda-tanda menurun. Namun di saat yang sama, umat beriman kehilangan satu momentum penting dalam penghayatan imannya. Iman itu karunia pribadi dari Tuhan kepada masing-masing orang, namun peribadatannya lebih banyak terwujud dalam persekutuan umat. Karena itu, beribadat bersama orang lain tidak hanya memperkaya iman individu, tetapi juga meneguhkan persekutuan umat sebagai satu tubuh, bagian dari tubuh mistik Kristus. Yesus sendiri berkata, "Di mana 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Ketika mengawali karya pelayanannya, Yesus mewartakan pemenuhan tahun rahmat Tuhan dalam ibadat Sabat di sinagoga Nazaret. Demikian juga banyak pengajaran yang spektakuler terjadi dalam rumah ibadat di Kapernaum. Beribadat bersama dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman-Nya tidak dapat dipisahkan dari karya pengembangan kerajaan Allah. Ibadat bersama merupakan implementasi konkret konsep tentang kerajaan Allah ini. Dengan kata lain, ibadat bersama telah menjadi satu ciri penting persekutuan umat Kristiani. Gereja bertugas untuk memfasilitasi semua ini. Inilah liturgia, ketika umat beriman berhimpun dan mengungkapkan imannya kepada Tuhan dalam kebersamaan. Refleksi di episode ke-134 ini mendalami tema ini sebagai satu tugas penting yang harus diwujudkan Gereja Kudus di dalam dunia. Menghantar refleksi ini, mari kita membaca Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, jemaat perdana yang terlahir sejak Pentakosta membangun persekutuan sebagai basis pewartaan Injil kepada orang banyak. Mereka setia pada pengajaran para rasul, berkumpul bersama untuk memecahkan roti dan berdoa. Setiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Setiap perjamuan di rumah para anggota selalu dilengkapi dengan berdoa memuji Allah. Tentu saja pada zamannya, pola dan warna doa dilakukan menurut tata cara Yahudi. Namun sejalan dengan menyebarnya iman Kristiani melintasi bangsa-bangsa dengan bahasa dan budaya yang berbeda-beda, tata cara peribadatan pun mengalami penyesuaian. Jemaat Kristiani sendiri memadukan tata cara peribadatan Yahudi dengan perjamuan kudus yang diperintahkan Yesus. Ilustrasi lengkapnya kita temukan di dalam perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi terdiri dari 4 bagian pokok, yaitu ritus pembukaan, ibadat sabda,
ibadat kurban, dan ritus penutup. Struktur pembukaan dan ibadat sabda serta ritus penutup mengambil pola ibadat Yahudi yang diselenggarakan di rumah-rumah ibadat. Bagian ini lalu dipadukan dengan perjamuan kudus dengan merujuk ke perjamuan akhir Yesus Kristus, di mana Yesus membentuk sakramen Ekaristi dan imamat kudus. Dengan demikian, Gereja Kudus mewarisi dua santapan yang sama penting bagi kehidupan umat beriman, yakni santapan sabda dan sakramen. Hidup dari sabda dan sakramen menjadi satu kekuatan bagi para murid Kristus dan inspirasi untuk memberi kesaksian kepada segenap bangsa manusia. Saudara, persekutuan yang dirayakan untuk menghormati Tuhan dan menghadirkan korbannya bagi umat yang masih mengembara di dunia menjadi kewajiban gereja untuk menguduskan dunia. Perayaan ini kita sebut sebagai liturgia. Tugas menguduskan ini ternyata memiliki banyak dimensi yang menjadi sumbangan kekayaan rohani bagi seluruh umat Allah. Apa saja kekayaan liturgia yang dapat kita terapkan bagi hidup hari ini? Saya menganjurkan 3 nilai yang saya harapkan Anda terus kembangkan di dalam refleksi pribadi Anda. Pertama, liturgia membahasakan persekutuan. Orang yang datang untuk berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan, membuka hati bagi rahmat Tuhan, dan menyiapkan diri bagi karya yang ditetapkan Tuhan untuk dilaksanakan. Di dalam persekutuan, kita saling meneguhkan dalam doa dan korban, dalam pujian dan penyembahan, dalam permenungan dan pendalaman firman ilahi. Menyatu sebagai umat Allah, kita memiliki basis untuk mewartakan keselamatan. Karena ada perlawanan dari kegelapan, persekutuan iman menjadi basis yang memberi rasa aman bagi setiap pewarta untuk terus maju tanpa khawatir akan keselamatan dirinya. Kedua, liturgia membahasakan pengharapan. Pujian dan penyembahan kepada Tuhan yang Maha Mulia ditujukan untuk mengingatkan setiap orang beriman akan tujuan terakhir siara hidupnya. Tujuan itu adalah keselamatan abadi dalam persekutuan dengan Bapa Surgawi. Persekutuan umat Allah menjadi miniatur dari persekutuan Allah Tritunggal. Ketika kasih menjadi dasar persekutuan, kita mewujudkan tanda kehadiran Allah yang membawa keselamatan. Liturgia menumbuhkan pengharapan dan memeliharanya, sehingga bagi umat Kristus selalu ada hari esok yang lebih baik, karena tangan Tuhan selalu menyertai kita. Yang ketiga, liturgia membahasakan pengudusan. Oleh dosa kita semua tidak lagi kudus di hadapan Tuhan. Oleh dosa kita dikuasai kegelapan. Oleh dosa kita terancam oleh kehancuran jiwa dan maut yang abadi. Di dalam liturgia kita mendapat peluang memperoleh rahmat pengudusan yang diungkapkan dalam ritus tertentu. Pengudusan memurnikan martabat kita sebagai umat Allah dan menghantar kita ke keselamatan kekal. Gerakan adorasi di depan sakramen Maha Kudus kita persembahkan untuk memurnikan perayaan-perayaan iman. Dengan perayaan iman, kita tetap dalam komunikasi akrab dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengisi hati kita, kita menutup peluang kegelapan berkuasa dalam nurani kita. Betapa kita berharap untuk bebas dari kegelapan. Dan harapan itu hanya dapat kita letakkan dalam tangan Kristus yang kita hormati di dalam peribadatan kita. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana para murid telah memuliakan Dikau dalam doa yang membawa sukacita, hadirlah bersama kami dalam setiap peribadatan kami. Semoga kemuliaan nama-Mu selalu bertakhta di tengah kami dan menjadi tanda kebanggaan bagi kami. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.